Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Dalam kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran PPKN mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu 3.3, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya yaitu 4.3, yaitu menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, indikatornya di sini menyimpulkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian menentukan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Kemudian menegaskan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian tentang pembagian kekuasaan ya di negara Republik Indonesia ini. Jadi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak terlepas dari ajaran trias politika, yaitu suatu ajaran pemisahan kekuasaan. Nah, pemisahan kekuasaan pertama kali ini dikemukakan oleh John Locke, yaitu pada tahun 1632 sampai 1704. Nah, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama yaitu pembagian kekuasaan horizontal, dan yang kedua pembagian kekuasaan vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan pembedaan fungsi lembaga tertentu. Misalnya saja seperti lembaga legislatif ini dipegang oleh DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai pembuat undang-undang. Kemudian lembaga eksekutif dipegang oleh Presiden sebagai pelaksana pemerintahan. Kemudian lembaga yudikatif merupakan lembaga kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal ini pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan yang diterapkan asas desentralisasi ya di negara kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah itu diberikan hak otonom ya. Jadi daerah itu diberikan hak otonomi untuk mengelola atau mungkin diberi wewenang untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya. Karena kalau kita ketahui di Indonesia ini kan berbeda-beda ya, budaya, berbeda-beda kebiasaan, mungkin perbedaan geografisnya juga berbeda, sehingga dalam rangka untuk mempercepat daripada proses pembangunan ya atau perkembangan di daerah, ini daerah diberikan hak untuk mengurus sendiri pemerintahan daerah sesuai dengan daerah masing-masing. Karena kalau masyarakat otomatis dengan adanya daerah yang disampaikan daerah itu akan paham sekali. Nah, dalam rangka itulah maka ini daerah diberikan wewenang untuk mempercepat dari proses pembangunan daerah-daerah di Indonesia ini. Nah, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara seperti yang pertama MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR ini sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, maka MPR ini merupakan salah satu lembaga tertinggi negara. Tapi setelah diamandemen, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, maka MPR ini menjadi lembaga tinggi negara sama dengan lembaga-lembaga yang lain seperti DPR, Presiden,
MA ya, MA itu sama dengan seperti itu sebagai lembaga tinggi negara. Nah, tugas daripada MPR ini mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Mungkin kalau undang-undang dasar sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ini bisa dirubah asalkan melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar tadi. Kemudian melantik presiden dan wakil presiden. Kemudian dapat memberikan atau memberhentikan presiden dan wakil presiden ya dalam masa jabatannya apabila presiden tadi melakukan pelanggaran, maka bisa diberhentikan tapi melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan dalam undang-undang tadi. Kemudian lembaga yang lain seperti lembaga DPR. DPR ini merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang bertugas untuk mengatur aspirasi rakyat yang berkedudukan di tingkat pusat sesuai dengan Undang-Undang Dasar yaitu pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian DPD ini merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Nah, DPD Dewan Perwakilan Daerah ini terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jadi itu wakil-wakil dari provinsi tadi melalui pemilihan umum untuk mewakili daerah masing-masing ya, yang berkedudukan di ibu kota negara. Kemudian Presiden ini merupakan salah satu lembaga tinggi negara juga yang bertugas memegang kekuasaan eksekutif. Artinya dia itu menjalankan pemerintahan yang berkedudukan sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, dia dalam rangka untuk menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil presiden dan dibantu oleh menteri-menteri yang bergabung dalam kabinet. Kemudian MA itu merupakan salah satu lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Agung. Ini merupakan lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya bebas, tidak ada tekanan dari lembaga-lembaga yang lain karena sudah ditetapkan dalam pasal 24 A sampai pasal 24C ya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tugas dan wewenang Mahkamah Agung atau MA ini yang pertama yaitu memutuskan permohonan kasasi di tingkat banding yang terakhir. Karena namanya pengadilan itu ya kadang-kadang tidak selesai di dalam pengadilan bawah seperti pengadilan negeri yang ada di kabupaten, pengadilan tinggi ada di provinsi, mungkin di dalam situ tidak selesai, ini bisa diajukan di dalam Mahkamah Agung. Sehingga Mahkamah Agung ini mengadili tingkat-tingkat yang di tingkat bawahnya tidak selesai, bisa diselesaikan di dalam tingkat terakhir yaitu Mahkamah Agung tadi. Kemudian tugas yang lain Mahkamah Agung di sini memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili ya. Jadi apabila di dalam pengadilan tadi, di dalam pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi tidak ada sengketa yang tidak selesai-selesai, ini bisa dibawa ke tingkat terakhir yaitu Mahkamah Agung. Kemudian yang ketiga meninjau kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Misalnya saja di dalam pengadilan tinggi tadi sudah diputuskan perkaranya, orang yang tadi sudah dihukum 5 tahun. Lah, sudah ditetapkan 5 tahun, tapi dipikir-pikir, setelah dipikir-pikir kok tidak sesuai dengan keputusan-keputusan atau mungkin hukum-hukum yang ada di Indonesia tadi. Nah, ini bisa minta banding kepada Mahkamah Agung untuk peninjauan kembali perkara tadi. Layak apa enggak kira-kira ya pengadilan yang ditetapkan oleh hakim tadi. Kemudian menguji peraturan perundang-undangan ya di bawah undang-undang ya, terhadap undang-undang. Jadi undang-undang yang telah dijalankan oleh pemerintah negara kita ini sesuai apa enggak dengan perkembangan zaman sekarang ini? Layak apa enggak? Kalau memang enggak layak, ya ini bisa
diganti itu ya. Tidak layak, tidak diperbolehkan untuk digunakan mengadili perkara-perkara yang ada di negara kita tadi. Yang kelima yaitu mempunyai wewenang lain yang ditetapkan dalam undang-undang ya. Di wewenang-wewenang yang memang masalah kehakiman tadi ini bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian yang selanjutnya Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi ini juga salah satu lembaga tinggi negara. Ia melaksanakan tugas di bidang kehakiman ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, di negara Republik Indonesia tadi. Nah, tugasnya atau wewenangnya Mahkamah Konstitusi ini mengadili tingkat pertama dan tingkat terakhir dan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi apabila di dalam pengadilan tadi ini ada perkara-perkara yang memang tertentu ya untuk diadili di dalam Mahkamah Konstitusi ya. Misalnya saja seperti memutuskan sengketa kewenangan lembaga-lembaga ya, atau mungkin sengketa antar lembaga negara. Ini bisa diselesaikan di dalam Mahkamah Konstitusi. Misalnya saja KPK dengan kepolisian, mungkin ada perselisihan, ini bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Atau mungkin memutus pembubaran partai politik, misalnya saja di dalam partai politik tadi pecah menjadi dua. Lah, ini bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi yang menilai layak dan tidaknya partai-partai tadi ya untuk menjadi partai yang ada di Indonesia ini. Kalau tidak layak ya mungkin dibubarkan ya, karena tidak cocok dengan perkembangan masyarakat kita. Kemudian memutus perselisihan hasil pemilu. Misalnya saja pemilu ini ada di dalam sama-sama partai PKB ya, atau partai PDI misalnya saja, sama-sama hasilnya ya tadi saling tidak puas dalam rangka untuk hasilnya tadi ya, antar si A dan si B tadi tidak puas, loh ini kok sekian ini sekian, akhirnya bisa diselesaikan di dalam Mahkamah Konstitusi. Atau mungkin perkara-perkara pemilihan presiden atau mungkin pemilihan kepala daerah ini bisa diselesaikan di dalam Mahkamah Konstitusi. Kemudian wajib memberi putusan atas pendapat DPR untuk mengenai dugaan pelanggaran presiden dan wakil presiden. Nah, tugas daripada Mahkamah Konstitusi ini apabila presiden melakukan dugaan yang diduga oleh DPR tadi melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Nah, ini Mahkamah Konstitusi ini wajib memberi putusan. Karena Mahkamah Konstitusi ini untuk menyelidiki apa betul laporan dari DPR tadi presiden melakukan kesalahan. Apabila betul ya maka harus diberi keputusan. Salah, tapi kalau tidak salah ya maka diberi keputusan yang tidak salah. Jadi harus fair ya, tidak boleh membeda-bedakan tadi. Kemudian Mahkamah Yudisial. Saya ulangi, Komisi Yudisial ya. Jadi Komisi Yudisial ini bersifat mandiri ya, yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Jadi wewenang Komisi Yudisial ini yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung ya. Sehingga Hakim Agung ini harus betul-betul orang yang ahli dalam bidang hukum ya. Karena orang yang harus ahli dalam hukum ini bisa menjaga kehormatan daripada martabat daripada perilaku hakim ya. Apabila hakim-hakim tadi tidak layak ya ini bisa atau mungkin bisa diganti dan lainnya tadi. Itulah pertemuan pada hari ini ya. Mungkin anak-anak bisa mencari sumber yang lain yang lebih sempurna seperti di internet, di buku-buku perpus maupun media-media yang lain yang bisa untuk menambah pengetahuan daripada tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia ini. Karena ini waktu terbatas,
Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.